Hermam TV. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak kami yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam yang ke-11. Ya, berarti sudah 10 hari Ramadan ini kita lewati. Malam ini sampai besok kita sudah memasuki hari yang ke-11. Itu berarti kurang lebih 20 hari lagi dengan hari ini atau besok kita berada di bulan suci Ramadan ini. Kita syukuri yang sudah kita lewati sambil kita evaluasi dan kita perbaiki pada 20 hari ke depan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini Ustaz kita tidak nampaknya hadir hari malam ini. Ya, padahal sebenarnya di kantor MDI dulu biar nanti ditonton juga oleh musim BI. Harusnya itu Ustaz kita itu yang tidak punya jadwal malam ini itu banyak. Jadi mereka itu antri untuk ada yang bisa digantikan. Biasanya sambil seperti tadi itu penceramahnya adalah Ustadz Abdul Somad untuk memberikan materi kepada Ustadz pagi tadi. Saya nggak bisa datang dengan lancar. Judulnya tadi tentang menghargai perbedaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beberapa menit ke depan saya coba saja mengingat apa yang perlu tentunya untuk kita perhatikan. Perbedaan itu suatu keniscayaan. Kalau tidak ada perbedaan, mungkin dunia ini tidak indah. Ya kan, kalau coba dibayangkan, kalau di dunia ini hanya ada laki-laki saja, tidak ada perempuan, apa yang akan terjadi? Maka tidak dalam waktu yang lama dunia ini akan binasa, akan habis. Karena berapa lama tahannya satu generasi manusia? Paling tahan 100 tahun, habis itu mati lagi. Kita ini kan tinggal menunggu mati saja. Kalau disebut-sebut kayaknya takut kita mendengarnya kan, tapi memang itu keniscayaan. Sama juga kalau dunia ini diisi oleh perempuan saja, nggak ada laki-laki, itu juga akan sebentar saja punah makhluk yang namanya manusia ini. Ya, kalau pelangi satu warnanya mungkin tidak indah kelihatan dan tidak disebut pelangi. Warna-warni itu menjadi indah. Perbedaan itu membuat segala sesuatu menjadi indah. Tapi banyak orang terkadang berkeinginan hanya satu warna saja, satu cara saja. Oleh karena itu yang penting untuk kita perhatikan untuk pembicaraan kita dalam masjid ini konteksnya adalah keagamaan. Maka kita mesti menghargai perbedaan. Karena di dalam Islam itu ada yang memang sifatnya sudah qat'i, sudah putus. Jadi dasarnya sudah jelas, seperti yang subur, di dalamnya tuntukannya sudah jelas, maka itu tidak ada perbedaan, pasti. Umpamanya apa? Umpamanya perintah kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Itu nggak ada perbedaan di dalam agama.
Dalam agama kita Islam ini tidak ada perbedaannya. Mazhab apa saja itu pasti sholat yang wajib itu 5 waktu sehari semalam. Kalau ada yang mengatakan 4 atau 6, ini dapat dipastikan bahwa kelompok ini adalah kelompok sesat. Hal itu tidak perlu diperdebatkan, karena sudah jelas dasarnya, sudah jelas tunjukannya. Apa contoh yang lain di dalam akidah? Umpamanya dalam akidah bahwa Allah Tuhan yang wajib kita semua itu bersifat esa, tunggal, itu tak diperdebatkan lagi. Aliran apapun di dalam agama kita itu tidak ada yang bilang bahwa Allah itu berbilang. Umpamanya Allah itu 3 di dalam yang 1, umpamanya tidak ada. Itu tak ada perdebatan dalam agama kita. Itu sudah sifatnya mutlak. Tetapi ada yang sifatnya dasarnya itu zonni, disebut dengan zonni usul, dan atau tunjukannya, sehingga tunjukannya itu menjadi tidak pasti di dalamnya. Maka akibatnya adalah terjadilah perbedaan pendapat di dalam pemahamannya. Apakah itu dasarnya dari Al-Quran atau hadis? Sehingga orang yang tidak mengerti akan bertanya seperti ini, Ustaz, agama kita ini kan satu, agama Islam. Sumber kita kan Al-Quran dan hadis, sama-sama Al-Quran dan hadis. Kenapa kita berbeda-beda? Nah, ini pertanyaan orang yang tidak mengerti. Karena dasar hukumnya itu memang tidak tegas tunjukannya, sehingga melahirkan hukum yang bisa berbeda-beda berdasarkan penafsiran para ulama yang memiliki ilmu di bidang itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita ini bersyukur gak banyak perbedaan. Rata-rata kita ini sama ya, bermazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, Maturidi, rata seperti itu. Walaupun kebanyakan kita nggak tahu itu apa mazhab, kita ikut-ikut saja, tapi rata-rata sama. Jika seandainya berbeda, apa yang mesti kita lakukan? Disinilah kita diminta untuk tenggang rasa, untuk saling memahami. Tidak perlu kita meributkan perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Justru kita bagaimana perbedaan itu membuat kita menjadi bersatu, membuat kita itu saling pengertian. Jangan pokoknya seperti saya, kalau enggak jangan dekat-dekat dengan saya. Ini kan udah parah ini. Ya. Harus seperti ini, kalau tak seperti itu tidak sah. Dan mana itu dapatnya ilmu yang seperti itu? Itu nggak diajarkan pada para ulama. Ya, bahkan para imam mazhab tidak mengetahui bagaimana mereka itu saling menghargai dengan antara satu dengan yang lainnya. Itu makanya di masjid ini sering saya sampaikan, jangan hal-hal seperti itu menimbulkan perpecahan di antara kita. Jangan sampai. Kita kasih contoh, ini sering namanya dalam ibadah sholat, namanya nampak kumpul-kumpul ini kan dalam sholat. Di luar itu kita nampak ada yang meninggal dunia, ini nampak perbedaannya. Yang lain tidak nampak. Contohnya apa namanya? Waktu mengatur soft, ada orang yang memahami pendapat merapatkan soft itu betul-betul rapat, bukan hanya kaki yang rapat, bahkan kaki sebenarnya kaki rapat. Kalau dia mengikut pemahaman seperti itu, kan tak begitu mengganggu kita. Kita cukup kalau memang dia nampaknya ingin rapat kali, kita rapatkan. Orang sholat itu cuma 5 menit aja kok.
Terus saya di situ. Jangan orang mau merapat kita larikan kaki kita. Orang merapat kita larikan, kalau kita mau main bola atau apa? Enggak, pengertian ada di sinilah dibutuhkan pengertian kita terhadap apa yang diyakini oleh saudara kita. Jadi bukan ini apa? Kan udah rapat itu lagi, nggak usah diperdebatkan. Karena masjid itu bukan untuk berdebat-debat. Masjid itu tempat beribadah. Kalaupun ada diskusi untuk ibadah itu sendiri. Apa susahnya? Ya, nggak ada susahnya. Begitu juga hal-hal yang lain. Gak mungkin berbeda. Kalaupun memang perbedaan itu antara ubah dengan yang membatalkan, itu perlu disampaikan. Kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini. Jadi ada keterbukaan, harus mau menerima pendapat atau apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini perlu disampaikan karena mau tidak mau di kota-kota besar sekarang seperti di kota Pekanbaru ini juga sudah tumbuh beberapa pendapat di tengah-tengah masyarakat yang kemudian dapat menimbulkan perbedaan. Kita yang berbeda dari mayoritas itu pun perlu kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam pengertian kalau kita berada di mayoritas, katakanlah ini dalam ibadah orang yang bermadzhab Syafi'i, maka kalau kita ikut ibadah dalam kelompok itu, jangan kita yang menonjolkan diri sehingga kita terlihat berbeda dari yang lain. Ini namanya kalau istilah anak-anak itu MPO namanya. Minta perhatian orang, kayaknya mesti berbeda baru kayak justru bagaimana kita itu tak disadari oleh saudara kita itu bahwa kita berbeda. Kita kasih contoh. Ini sederhana. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, namanya soal berpakaian. Ya. Kadang-kadang soal berpakaian ini jadi masalah bagi kita. Yang satu umpamanya ini sederhana, bukan maksud untuk memberi contoh menimbulkan perbedaan, bukan. Salah satu umpamanya dia berkeyakinan kalau pakai celana itu tidak boleh menutup mata kaki, itu namanya isbal, dilarang, bahkan haram menurut mereka. Kita meyakini itu, silakan pakai pakaian seperti itu, tapi jangan begitu terlihat menunjukkan bahwa saya ini memang berpendapat seperti ini, sehingga celana kita tuh harus hampir mendekati lutut. Tidak perlu. Bikin aja potong celana kita itu di atas mata kaki, sudah seolah-olah kita itu sama saja dengan yang lain. Padahal kita itu sudah ikut sebenarnya dengan pemikiran seperti itu. Tidak ada masalah kan? Nanti ketika ada tukar pikiran sampaikan dalil-dalilnya, argumen-argumennya. Tak perlu harus berdebat. Kalau kita beranggapan isbat itu bukan suatu yang wajib, umpamanya hanya sunnah saja, umpamanya tak dilakukan pun tidak mendatangkan dosa, silakan, tidak ada masalah. Sehingga dengan niat mau beribadah, kita itu hidup dalam masyarakat itu pun menjadi tentram. Kita cari solusi-solusinya sehingga orang lain tidak merasa berbeda dengan kita. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah lain yang dirahmati Allah, hal seperti ini sebenarnya diajarkan ketika kita berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, ini puasa ini kan salah satu ibadah sirriyah, ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang tak tahu orang. Kalau Bapak Ibu dalam beribadah puasa ini sedang tidak berpuasa sekalipun, itu tak perlu ditunjuk-tunjukkan ke orang. Yang terutama ibu-ibu bawahnya lagi tak berpuasa.
Lalu kemudian udah harus pamer-pamer kan makan depan orang kan? Nggak harus tunjuk-tunjuk saya tidak puasanya. Memang sudah tidak berpuasa, tapi tidak harus kita menunjukkan kita makan depan orang. Untuk apa itu? Untuk apa namanya? Pengertian terhadap saudara kita yang berpuasa, yang berbeda dengan kita. Orang tak tahu kita tidak puasa, tapi kita tak makan juga depan mereka. Ini apa gunanya? Untuk menjaga perasaan, menjaga hati saudara kita. Dan dalam semua ibadah sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk sikap toleransi itu cukup banyak sekali. Dalam puasa seperti ini, dalam sholat yang sering saya sampaikan kepada kita semua, setelah kita berdiri, dapat berdiri sholat nih. Nah, orang kan beda-beda nih. Ada yang langsing, ya kan? Ada yang gemuk, macam-macam namanya manusia. Kalau sama, kita kelihatan kan? Nggak ada perbedaan. Apa yang terjadi kemudian ketika sholat? Nanti itu ada waktu-waktu di mana kadang-kadang ketika kita duduk itu akan mengganggu saudara kita yang lain. Waktu duduk tasyahud akhir biasanya. Waktu duduk tasyahud akhir itu kita kan jadi miring. Ya, kalau yang orang yang model langsing-langsing tidak begitu masalah. Oleh gemuk badannya itu ada masalah. Orang yang di sebelah saudara kita yang gemuk itu harus menjaga hati saudara kita yang gemuk. Jangan merasa dia tersinggung. Kita tuh udah terimpit badannya sedikit atas, kemudian menggerakkan dengan gerakan yang membuat saudara kita tidak nyaman. Kan bisa kan? Bisa aja digerakkan dengan gerakan yang membuat orang tidak nyaman. Apa jadinya? Orang kawan kita yang merasa mengganggu tentu terasa. Kawan saya ini terimpit, tentu merasa tidak enak. Nah, perasaan tidak enak itu bisa positif, bisa negatif. Kalau negatifnya tentu dia merasa rendah hati segala macam, ya rendah diri. Tapi kalau secara positif dia akan memposisikan dirinya supaya tidak mengganggu orang lain. Inilah sikap yang ditimbulkan ketika kita hidup berjamaah dalam sholat. Dan itu pula yang dibawa ketika kita berjamaah di luar sholat. Di kampung-kampung kita masing-masing semuanya harus menjaga hatinya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu bisa teratasi. Bapak Ibu sekalian, hadirin sidang jemaah yang mulai yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita ini beruntung jadi orang Islam. Bagaimana tidak beruntung ya Bapak Ibu? Kita ini diatur dalam kehidupan ini dari hal-hal yang sederhana sampai ke hal-hal yang besar. Dari masuk WC saja, masuk toilet itu sudah diatur. Enggak ada agama yang mengatur sedetail ini. Sampai urusan politik, memimpin negara itu diatur dalam agama. Jadi sudah cukup, tidak ada masalah lagi. Tinggal membuka hati kita untuk menerima ajaran ini dengan sebaik-baiknya. Maka pesan kita untuk kita semua, termasuk saya sendiri, ya, kepada kita bahwa Ramadan ini mari manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam sebelum ini, malam 10 kemarin, itu sudah ceritakan tentang apa saja amalan yang mesti dilakukan. Kenapa di 10 awal ini sudah dimunculkan itu? Karena ini biasanya setelah 10 awal Ramadan itu jamaah biasanya sudah mulai surut, sudah mulai berkurang. Tapi kita lihat alhamdulillah ini masih banyak ini. Diingatkan kembali lagi pertama tarawih ini tidak ada di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nggak ada.
Jadi kalau nanti ada pengurus masjid undang kita untuk sholat tarawih di bulan Syawal, dan mau datang, itu ajaran sesat, ajaran sesat. Ya, tak ada tuh. Jadi bulan ini aja yang adanya. Jadi jangan tinggal anak-anak kami ini. Ayo, anak-anak ini memanfaatkan latihan sholat tarawih. Ya, jangan pastinya aja langsung terbang. Ya, terbang langsung, nanti ikut sholat tarawihnya. Giliran minta tanda tangan baru baris. Apa namanya? Ya kan, ikut tarawihnya. Yang kedua, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Hitungannya bukan per juz, hitungannya itu per huruf. Cek kira berapa juz selama Ramadan dibaca Al-Quran. Yang ketiga apa lagi? Iktikaf. Ini ingat tadi ini waktu masuk masjid tadi iktikaf Mekah. Sekarang nggak tahu ya, kayaknya banyak yang tanya iktikaf, terutama nanti 10 terakhir Ramadan. Ini masuk ke masjid langsung iktikaf. Nah, itu bedanya. Begitu beberapa amalan yang sangat dilakukan oleh Nabi pada bulan Ramadan. Itu jadi evaluasi dari kita. Sekarang kita lakukan itu ya supaya meningkatkan ketakwaan. Itu barangkali yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Ada kuis-kuis juga ada, dan juga tak selesai pertanyaan. Ya, coba. Kuis. Baik ya, ini untuk yang laki-laki dulu. Nah, yang laki-laki pertanyaannya, dan pertanyaannya di luar ceramah tadi, karena maksudnya ingat tadi untuk mengarahkan ke situ tadi. Pertanyaannya yang mudah saja, sebutkan rukun Islam. Woi, mana tadi Pak? Dua. Yang apa? Kasih dulu kesempatan yang lain aja dulu ya. Yang belum pernah jawab. Yang tengah ayat. Siapa namanya? Rukun apa tadi ya? Islam. Apa? Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, puasa, zakat, naik haji bagi yang mampu. Alhamdulillah. Siapa namanya tadi ini? Putri. Ya, sebetulnya ada rukun putri. Belum ya, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Oh, maju depan. Belum. Ya, itu belum. Maju depan. Siapa namanya? Maju depan. Putri. Ya. Rukun iman. Rukun iman. Coba. Satu orang. Ya, sebutkan satu. Iman pada ganti siapa yang siap? Tuhan. Maklum masih grogi. Bismillah namanya perlunya mental ya. Siapa lagi? Ya, ada yang maju dulu. Sebutin namanya dulu ya. Ini mengajarkan mental juga supaya ke depan. Satu, rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada Rasulnya. 3. Iman kepada 2. Iman kepada ya, iman kepada malaikatnya.
iman kepada takdir dan baik, satu iman kepada Allah, dua iman kepada malaikat-malaikatnya, tiga iman kepada Nabi dan Rasulnya, empat iman kepada kitab-kitabnya, lima iman kepada hari kiamat, enam iman kepada takdir yang baik dan buruk. Sampai juga Itu nanti kita makrogi aja bosan. Ya. Yang keduanya mental sini ya. Kita mengajarkan mental juga. Terima kasih. Dari Mas Bentar 80 kan? Terima kasih. Sebenarnya memang sederhananya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.